Selamat datang di channel The Apostle. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Pada video kali ini kita akan menyaksikan pernyataan Pangeran Arab Saudi yang akan menjadi penerus Raja Salman yang saat ini sedang membuat perubahan besar-besaran di Arab Saudi. Kita tahu bersama bahwa Arab Saudi adalah kiblat agama Islam di seluruh dunia, sehingga perubahan tentang hukum atau pendekatan terhadap agama Islam di Arab Saudi akan merubah wajah Islam di belahan dunia lainnya. Baru-baru ini diadakan wawancara eksklusif di stasiun TV Arab Saudi yaitu Al Arabiah TV tentang berbagai visi ke depan dari negara Arab Saudi di tangan Pangeran Muhammad bin Salman. Siapakah Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud ini? Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud adalah putra mahkota, wakil Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan Arab Saudi. Dia juga Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Pada 21 Juni 2017, Muhammad bin Salman ditunjuk sebagai putra mahkota oleh Raja Salman. Dalam wawancara eksklusif ini, Muhammad bin Salman membicarakan banyak hal, banyak topik, termasuk persoalan hukum di Saudi Arabia, yaitu bagaimana penempatan Quran dan hadis dalam hukum syariah di Arab Saudi saat ini. Hal ini tentu ada kaitannya dengan adanya ancaman-ancaman teror di Arab Saudi dari pihak-pihak yang mengatasnamakan agama Islam. Dan juga tentunya berbagai penerapan hukuman syariah di Arab Saudi yang tentu tidak manusiawi. Contohnya pembunuhan karena penistaan agama, pemancungan, atau karena perbuatan asusila atau berzina harus dihukum mati, mencuri dipotong tangan, dan seterusnya. Mari kita saksikan wawancaranya. سمو الأمير، تحدثت في مناسبة سابقة عن الاعتدال. ما هو مفهوم الاعتدال في رأي الأمير محمد؟ طبعا يعني هذا كلمة واسعة للغاية، ويعني كل الفقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من 1000 سنة هم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال. فما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال بقدر ما أنه ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم، وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع. هذا يقودني إلى سؤال ثاني اللي هو مساحة الشريعة في الدولة، يعني على مستوى الدستور، على مستوى القضاء، على مستوى الفضاء العام، على مستوى حريات الأفراد. مثل ما ذكرت لك، دستورنا هو القرآن، كان والآن وسوف يستمر للأبد، ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. احنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر، لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي احنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة. طبعا لما أتكلم عن نص صريح من السنة، أغلب المدونين الحديث في تدويناتهم يصنفون الحديث بناء على تصنيفهم الخاص مثل البخاري أو مسلم أو غيره إنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، لكن في تصنيف آخر هو الأهم اللي هو الحديث المتواتر والآحاد والخبر، وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الأحكام واستنباطها من الناحية. Dari wawancara tersebut, kita dapati bahwa Muhammad bin Salman mengatakan bahwa pemerintah, raja, dan juga legislator atau pembuat undang-undang di Arab Saudi, mereka memang benar-benar terikat untuk menerapkan hukum yang ditetapkan dalam Quran, dalam beberapa bentuk dan lainnya. Namun, ada perbedaan pada hukum yang akan diterapkan pada urusan sosial atau masyarakat dan pribadi atau private. Ada perbedaan antara pemerintah, pemimpin-pemimpin tentunya dengan masyarakat. Itu maksudnya. Yaitu mereka para
masyarakat dan pribadi lepas pribadi hanya diwajibkan untuk menerapkan peraturan yang jelas-jelas nyata, dinyatakan, tertulis dalam Quran, dan secara eksplisit atau tegas juga atau jelas diatur dalam sunnah. Sekali lagi. Jadi masyarakat, baik pribadi dan secara bersama-sama, di luar dari pemerintah tentunya, mereka hanya diwajibkan untuk menerapkan peraturan yang jelas-jelas dinyatakan dalam Quran. Dan kemudian secara jelas atau eksplisit juga diatur dalam sunnah. Sunnah adalah, hadis itu disebut juga sunnah, yaitu perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal yang akan dilakukan Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud adalah dengan memilah-milah hadis mana yang bisa berlaku dan mana yang perlu dikesampingkan atau dibuang. Dari penjelasan pangeran ini kita tahu ternyata ada banyak sekali hadis yang muncul dalam Islam. Di antara sederet kitab hadis yang ditulis para ulama sejak abad kedua Hijriah, abad kedua sekitar abad kedua Hijriah itu sama dengan abad ke-8 Masehi tentunya. Para ulama lebih banyak merujuk pada 6 kitab hadis utama itu atau kutub as-sitah. Ke-6 kitab hadis yang banyak digunakan para ulama dan umat Islam di seantero dunia itu adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, serta Sunan Ibnu Majah. Imam Az-Zahabi mengatakan kitab hadis yang ditulis Imam Bukhari merupakan kitab yang tinggi nilainya dan paling baik setelah Al-Quran. Jadi jelas nih yang diagungkan ini adalah hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kitab hadis ini disusun oleh Imam Bukhari. Sejatinya nama lengkap kitab itu adalah Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih, Al-Muqtasar min Umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi. Kitab hadis nomor 1 ini terbilang unggul karena hadis-hadis yang termuat di dalamnya bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanad itu maksudnya adalah silsilah orang yang meriwayatkan suatu hadis. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab hadis nomor wahid ini memuat sebanyak 7.397 hadis. Jadi hadis Al-Bukhari itu memuat 7.397 hadis termasuk yang ditulis ulang. Imam Bukhari menghafal sekitar 600.000 hadis. Ia menghafal hadis itu dari 90.000 perawi. Perawi itu orang yang meriwayatkan hadis itu. Jadi ini kayak kolektor sebenarnya. Al-Bukhari ini kolektor dari perkataan-perkataan yang diingat, perkataan Rasulullah yang disampaikan pada waktu dia masih hidup. Dia mengkolektor perkataan itu. Hadis itu dibagi dalam bab-bab yang terdiri dari akidah, hukum, etika, makan dan minum, akhlak, perbuatan baik dan tercela, tarikh, serta sejarah hidup Nabi Muhammad. Sejarah peradaban Islam mencatat Az-Zuhri sebagai ulama agung dari kelompok tabi'in pertama yang membukukan hadis. Dan memasuki abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi, upaya pengumpulan, penulisan serta pembukuan hadis dilakukan secara besar-besaran. Video berikutnya. شرعية. فلما اتكلم مثلا عن الحديث المتواتر اللي هو يعني من جماعة لجماعة 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 مجموعة أشخاص يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث قليلة للغاية لكن ثباتها قوي جدا وتفسيرها يخضع للاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم هذا الحديث. بينما الآحاد اللي هو فرد عن فرد عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماعة جماعة عن فرد عن جماعة عن جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي فرد في الحلقة، فهذا يسمى حديث آحاد. وهذا يصنف أصناف كثيرة ومنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. وهذا الحديث الآحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر
إلا إذا اقترن بنصوص شرعية واضحة وبمصلحة دنيوية واضحة، خاصة إذا كان حديث آحاد صحيح، وهذا يشكل أيضا جزء قليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الخبر اللي هو عن فرد ما نعرف، عن فرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن جماعة فرد ما نعرف، عن جماعة فرد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي انقطاع. هذا الخبر هو اللي يشكل النسبة العظمى من الأحاديث، هذا بشكل لا يؤخذ فيه لأنه غير ثابت وغير يعني ملزم. ولو نرى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كتب الحديث في وقتها أمر بحرقها وعدم كتابتها، فما بالك إذا أنت ترجع للحديث الخبر وتلزم فيها الناس من الناحية الشرعية، وقد أيضا تطعن في قدرات الله سبحانه وتعالى في أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. فالحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص اللي في القرآن، وملزمة بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر، وتنظر للحديث الآحاد حسب صحته وضعفه ووضعه، ولا تنظر في الحديث الخبر بتاتا إلا إذا كان تسند عليه رأي في مصلحة واضحة للإنسان. فلا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح، وتطبق هذه العقوبة بناء على كيفية طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني مثلا لو بضرب مثال الزنا، الزاني الغير محصن يجلد، الزاني المحصن يقتل، وهذا نص واضح. لكن عندما أتت الزانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا زنيت بما معناته الحديث الذي نحفظه نصا، صد عنها أكثر من مرة إلى ما صرت عليه. بعدين قال لها اذهبي إلى ما تتأكدين أنت حامل ولا لا. عادت له مرة أخرى. Pangeran Muhammad bin Salman akan lebih menerapkan hadis mutawatir ketimbang hadis lainnya. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang pada setiap tingkat sanadnya atau periwayatnya orang yang menyampaikannya menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan karena itu diyakini ini pasti benar gitu. Karena yakini mereka tidak akan mungkin berdusta. Dia menegaskan bahwa mayoritas hadis itu adalah kabar, yaitu yang diteruskan dari satu orang ke satu orang lainnya, atau dari satu grup ke grup lainnya kepada sumber yang tidak diketahui dimulai dari Nabi Muhammad, sehingga hadis-hadis ini tidak dapat diandalkan. Nah itu dia, dan pemerintah Arab Saudi akan membuang hadis kabar seluruhnya. Jadi ini berasal dari Nabi Muhammad, terus kepada sumber yang tidak diketahui, kemudian dari situ ke grup yang lain, atau diteruskan ke pribadi antar orang-orang gitu. Tapi tidak jelas sumbernya hingga ke Nabi Muhammad. Nah, ini disebut hadis kabar. Ini ternyata yang mayoritas yang ada di Arab Saudi. Hadis kabar ini sering digunakan oleh kelompok tertentu sebagai amunisi untuk berselisih. Nah, terlalu banyaknya hadis. Tadi ada mutawatir itu yang jelas asal-usulnya. Nah, ini banyak ternyata hadis-hadis, dan itu sangat mayoritas tersebar di Arab Saudi. Dan dibilang mungkin ini alasan untuk berselisih. Oh, ini dari perkataan Nabi nih. Tapi begitu dicek asal-usulnya sebenarnya tidak jelas ini. Ada missing link kira-kira begitu. Oleh karena itu, ke depannya, dan mungkin sedang diterapkan oleh Pangeran Mahkota Arab Saudi, bahwa untuk urusan hukum, untuk urusan hukuman, punishment, hukuman dalam agama Islam. Jadi ingat, untuk urusan hukuman, penalti dalam agama Islam di Arab Saudi harus benar-benar jelas diatur dalam Quran. Dan bagaimana Nabi Muhammad menerapkannya. Dan kemudian juga diatur dalam hadis mutawatir tadi. Bukan hadis yang kabar, yang gak jelas sumbernya, ada missing linknya. Gitu. Contohnya kata si pangeran mahkota ini. Ada orang yang berzina, ketangkap berzina, menurut aturan syariah harus dihukum mati, ya kan? Selama ini yang terjadi sana dihukum mati, dipancung atau digantung, kira-kira begitu, atau dilempari batu. Dan
Muhammad bin Salman mengatakan argumennya bahwa Nabi Muhammad dalam Quran tidak menghukum mati orang berzina. Dia mencari-cari alasan untuk menunda-nunda untuk dihukum orang itu. Tuh. Jadi dia berkata, jadi sumber hukum untuk membunuh orang yang berzina itu menurut dia berasal dari hadis yang namanya tergolong kabar. Bukan hadis mutawatir tadi. Luar biasa kan? Nah, ini coba kita dengar nih. Ada daerah-daerah provinsi di Indonesia yang mau menerapkan atau sudah sedang menerapkan sebagian, tidak seluruhnya, hukum syariah. Ternyata menurut Muhammad bin Salman yang membunuh orang yang berzina dengan dilempari batu atau yang lain hukuman mati, itu berasal dari hadis kabar, bukan dari hadis mutawatir. Ayo gimana dong ini? Jadi menurut saya ada celah untuk mempertanyakan kelompok radikal di Indonesia saat ini. Mereka pakai hadis yang mana ya? Tuh, karena banyak hadis-hadis yang dikategorikan kabar. Perjuangan kelompok tertentu di Indonesia untuk mendirikan negara syariah dengan mendasarkan perintah Allah, pakai hadis yang mana itu? Perlu dipertanyakan. Hadis mutawatir atau hadis kabar? Kabar ya, mungkin bahasa Arab mirip bahasa Indonesia kabar. Oh, kabar burung, berita aja itu nggak jelas sumbernya, kabar. Ternyata perlu digarisbawahi bahwa hadis itu menyumbang banyak hal dalam penafsiran aturan, hukum, tingkah laku dalam Islam, ya kan? Hadis. Baru kita tahu nih ternyata, berarti yang ada sekarang ini tidak semuanya benar, belum tentu tertulis di Quran atau di hadis mutawatir. Nah, itu yang mau diluruskan Muhammad bin Salman. Saya yakin reformasi yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman ini akan menimbulkan celah-celah untuk perpecahan dalam Islam. Tentu orang akan dapat mempertanyakan aturan-aturan hukum di daerah, di Indonesia, di Aceh. Bisa diduga jangan-jangan pakai hadis apa nih? Hadis kabar. Oleh karena itu kita bisa akan bertanya juga bagaimana nasib Islam untuk tahun-tahun ke depannya? Ya, mari kita saksikan bersama. Dan tunggu video saya berikutnya tentang wawancara Muhammad bin Salman tentang ekonomi, bagaimana kiblat mereka ke depannya untuk menjadi the next Europe, Eropa yang berikutnya. Kiranya video ini bermanfaat buat kita semua dan memberi pencerahan. Tuhan Yesus memberkati.